salah satu penentu bahwa kamu bisa sukses atau enggak dalam bisnis, yaitu adalah mindset. Pertama itu adalah kamu harus mempunyai mindset menggunakan sumber daya yang kamu punya sekecil mungkin untuk memulai bisnis. Jadi kalau kamu sekarang nih berpikir bahwa kalau mau mulai bisnis kita perlu pemodalan atau pendanaan ratusan juta hingga miliaran, mungkin kamu masih belum cukup realistis. Karena tentunya siapa dari kita sini yang bisa mendapatkan pendanaan sebanyak itu? Bahkan mempunyai kemampuan untuk pitch investor untuk melakukan pendanaan ratusan juta. Jadi kita bersifat realistis, kita harus tahu diri, kita harus cari cara untuk memulai skala sekecil mungkin. Sekarang nih, kalau untuk seperti kamu, mau memulai bisnisnya misalnya dagang, saya saranin kamu bisa lihat sekeliling kamu produknya, apa yang bisa kamu jual. Kamu bisa pemasaran produk melalui online dan juga offline. Online, kamu bisa, mungkin kalau kamu tidak mempunyai skill digital marketing yang kuat, ataupun kemampuan seperti menggunakan optimasi produk toko yang biasa di Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun website, kamu bisa posting di FJB Marketplace ataupun di Facebook Marketplace. Itu sangat simple, kamu tinggal posting foto, gunakan kata kunci, tentuin harga, dan kamu jual. Lalu kemudian untuk offline apa? Tentunya adalah kamu coba cari cara untuk mempromosikan kepada teman-teman kamu ataupun mungkin orang asing untuk coba meyakinkan mereka untuk membeli produk kamu dalam skala yang sangat kecil. Udah paham ya? Jadi menggunakan apa adanya dulu. Atau juga jika kamu mempunyai skill mungkin desain produk, editing video, kamu bisa juga memulai bisnis jasa. Bantu YouTuber untuk editing video. Kamu tidak perlu modal. Mungkin modal kamu adalah laptop, equipment untuk memadai gitu ya. Atau kemampuan desain produk, bantu editing produk, buat video produk marketing untuk perusahaan-perusahaan gitu, dan kamu charge fee-nya. Jadi mindset itu yang kamu punya, mindset itu yang perlu kamu punya dulu. Kedua itu adalah growth mindset. Kalau kamu sekarang mau masuk bisnis nih, kamu harus berpikir bahwa bisnis yang kamu lanjutin ini itu harus berkepanjangan. Dan untuk memasuki dunia bisnis, kamu mau gak mau harus selalu mempunyai mindset perkembangan dan selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan yang kamu punya. Karena apa? Kalau kamu sekarang masuk bisnis nih, misalnya kamu masuk ke bisnis seperti saya di bidang online shop, tahun ke tahun pasti semakin banyak kompetitor masuk. Dan pastinya semakin banyak kompetitor, kita sebagai business owner kalau mau menang, yaitu adalah kita harus meningkatkan value ataupun kemampuan diri kita. Jadi bagi kamu yang mungkin sekarang berpikir bahwa wah, kalau mau buka bisnis itu saya bukan minimum. Saya mungkin cuma kerjanya tuh sekitar 40 jam per minggu. Mungkin kamu salah pikiran dulu ya. Karena untuk wirausaha ini, itu sangat sulit. Kamu mungkin boleh coba untuk kerja singkat aja per minggu. Mungkin 40 jam, 30 jam per minggu berpikir untuk bersantai-santai. Tapi percayalah, bisnis yang kamu jalan ini pasti pun tidak akan berkembang secara pesat yang kamu harapkan pada awalnya. Gitu aja sih yang perlu kubahas dulu. Jadi mindset ini sangat penting ya. Jika mindset ini kamu udah dapatkan, selanjutnya apa? Baru kamu belajar tentang bagaimana memaksimalkan kemampuan teknis dalam bisnis kamu. Teknis itu seperti apa? Contohnya nih, seperti kalau sekarang kita ambil satu contoh kronologi bisnis online dagang saya. Jadi teknis apa yang perlu? Pertama adalah teknis penggunaan fitur marketplace, digital marketing. Ini secara umum lah ya, kita bahas bisnis. Pengelolaan keuangan. Kalau bisa bookkeeping, itu akan lebih bagus. Bookkeeping itu maksudnya apa? Membuat laporan keuangan secara akuntansi. Lalu kamu perlu kemampuan sales juga, lalu kemampuan operasional. Bagaimana kamu bisa memfulfill pesanan orderan kamu? Mungkin kamu harus mengerti juga, sekarang kamu mau mulai bisnis untuk online juga dagang nih, kamu harus tahu juga bagaimana bisa memaksimalkan penggunaan rak, penggunaan perlengkapan packing, dan memproses pesanannya. Dan terakhir adalah, bukan terakhir sih, karena adalah
kemampuan leadership. Ini penting banget. Karena kalau seiring waktu kamu mulai bisnis, mungkin pada awalnya kamu mungkin sendiri, bahkan sama 1 orang 2 orang. Tapi seiring waktu berkembang, kamu harus merekrut karyawan. Semakin banyak orang yang kamu rekrut, maka inilah yang menentang. Karena masalah yang akan muncul untuk mungkin bisnis kamu udah dalam tahap berkembang, yang sering muncul adalah bagian masalah internal, yaitu adalah masalah karyawan. Mungkin karyawan bisa berbuat kecurangan, karyawannya tidak solid, sehingga membuat secara keseluruhan bisnis kamu itu semakin down juga. Itu adalah beberapa hal yang kamu perlu perhatikan dulu sebelum memulai bisnis.